Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku sholat. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki. Kalau kamu sholat tidak usah ikut madhab-madhaban. Ya, kalau hanya masalah sholatnya 4 rakaat, ya baca Fatihah, ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada orang, kasusnya ini, orang ini sakitnya itu misalnya kalau dia sujud mesti kentut. Entah apapun yang terjadi, pokoknya setiap posisinya sujud mesti kemaluan belakangnya atau duburnya itu terbuka sehingga keluar angin. Sholat kalau kentut kan batal. Lah terus bagaimana dia itu? Apa terpaksa sujud walaupun batal atau tidak perlu sujud? Itu kamu cari hadis Nabi, apakah pernah seperti itu? Tidak akan pernah ada, Pak. Itu ulama merumuskan hukumnya, membahas, mengkompilasikan hadis ini bagaimana, ayat ini bagaimana, semua lalu menjadi hukum praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil aqli wassalamati fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang waras, punya akal, sehingga di dunia ini kita menjadi orang-orang yang selamat, mendapatkan kebaikan, di akhirat kita mendapatkan keberuntungan. Saya kira kamu akan setuju dengan doa saya ini, walaupun kamu mungkin tidak sepakat dengan konten saya. Ala kulli hal ittafaqna fi amrin mahma ikhtalafna fi umurin. Setidaknya ada yang kita sepakati walaupun mungkin kita berbeda dalam banyak persoalan. Kalau melihat metode berhujahnya Ustadz Mukhtarom ini, disebut apapun tidak cocok. Mau disebut sesuatu yang ada dalilnya, ya dalil apa? Mau disebut sesuatu yang masuk akal, apalagi? Saya jadi teringat bagaimana pola-pola berhujahnya orang-orang ahli kitab zaman dahulu ketika mengklaim mereka sebagai kelompok yang benar. Jadi sama-sama bukan orang Islam pada waktu itu, ahli kitab ya. Mereka berdebat mengklaim siapa yang benar. Cuman bedanya kalau Ustadz Mukhtarom ini mengklaim untuk menyalahkan sehingga menyampaikan hujah yang tidak masuk akal. Kalau orang dulu, orang siapa? Ahli kitab itu, mereka berhujah untuk membenarkan dirinya. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu, bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahimah wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Afala ta'qilun itu kalau dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah punya otak enggak lu gitu ya. Mikir enggak lu? Waras enggak lu gitu ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini ya berdebat merasa yang paling benar, maka salah satu dari argumentasi mereka adalah iddi'auhum anna Ibrahima tabi'a millatahum wa yadinu dinahum. Jadi masing-masing kelompok ini mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu mengikuti ajaran mereka dan juga beragama seperti agama mereka. Jadi orang-orang Yahudi qalu anna Ibrahimah yadinu bidinihim. Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Yang orang-orang Nasrani qalu anna Ibrahimah yadinu bidinihim. Ibrahim itu beragama dengan agama Nasrani. Dibalikkan logikanya oleh Al-Quran dengan bahasa yang sederhana. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Padahal kalian tahu bahwa Tauratmu itu, Injilmu itu turun setelah Nabi Ibrahim. Di mana ada logikanya? Orang sebelumnya ikut sesuatu yang datang bahkan beberapa ratus tahun ya setelahnya. Artinya ini kan logika yang semua bisa paham gitu loh. Bahwa ini adalah hujah tidak masuk akal. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Ngapain kamu berdebat tentang Nabi Ibrahim? Ngapain kamu berargumentasi menggunakan Nabi Ibrahim? Mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu ikut kitab kamu. Toh kitab kamu itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Sama dengan yang tadi. Ngapain berhujah untuk menyalahkan madhab? Dengan alasan karena Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak bermadhab. Toh madhab itu ada setelah mereka. Artinya waras enggak gitu ya. Ya saya tidak bilang ini kandungan dari ayat itu. Cuman kalau dipikir-pikir agak mirip walaupun berbeda keadaannya. Yang sono ahli kitab itu merasa untuk membenarkan kelompok. Nah yang ini untuk menyalahkan kelompok orang. Hujahnya sama-sama tidak masuk akal, yaitu harus kita dipaksa menerima ada sesuatu, mengikuti sesuatu yang datang ratusan tahun setelahnya gitu ya. Jadi Pak Harto disuruh ikut Jokowi, Pak Hartonya sudah nggak ada, Jokowinya baru bikin aturan.
Afala ta'qilun, itu kan sederhana sekali. Waras nggak ente gitu ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu kalau memang sudah tidak punya hujah, akhirnya hujah kita itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau bagi orang-orang bodoh itu bisa diterima, bisa cepat mereka tangkap. Itu namanya hujah syabsatoniyah. Atau mirip lah. Syabihun bil haqqi wa laysa bih. Seolah-olah benar padahal nggak masuk akal. Biasanya syabsatoniyah ini digunakan oleh orang-orang untuk mengelabui orang-orang bodoh, di mana tidak punya daya nalar. Oh iya juga ya. Kita kan ikut Nabi. Nabi tidak bermadhab kok, si goblok. Gimana Nabi mau bermadhab? Madhab ada setelah Nabi. Iya, yang ngapain kita bermadhab? Abu Bakar tidak ikut madhab Syafi'i, si goblok. Ya. Kalau mau kajian yang rapi, itu sudah dibahas oleh zona masail itu ya. Justru ketika ada perintah kamaro aitumuni, sebagaimana kamu lihat, berarti butuh alat, butuh media, butuh transformer ya. Bukan transformer yang film itu ya. Butuh orang yang menjadi media untuk menyampaikan. Karena itu muayana dilihat. Contohnya ada sahabat datang ke Mekah, datang ke Madinah, menyaksikan bagaimana Nabi sholat. Lalu dia pulang ke warganya, mengajarkan kepada mereka bagaimana Nabi sholat. Yang orang ikuti di kampungnya itu ikut orang ini. Ikut orang yang mengajarkan kepada dia karena mereka tidak melihat Nabi. Begitu Pak, transformasi ajaran Islam. Kamu kira Nabi mengajarkan ke semua orang? Enggak Pak. Nabi mengutus. Jadi cerdas gitu. Ada sahabat datang berguru. Bagaimana cara bacaan Nabi, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana sholat Nabi. Lalu sahabat ini pulang ke tempatnya, lalu mengajarkan di situ. Sahabat ini wafat, ada muridnya, tabiin yang belajar kepada dia. Ada orang yang sebelumnya tidak bertemu dengan sahabat ini, belajar kepada tabiin itu bagaimana Nabi sholatnya, dijelaskan oleh orang itu. Dari situ Pak muncul namanya madhab. Karena ketika ente memahami sesuatu lalu menjelaskan kepada orang lain, itu mungkin sekali berbeda difahami. Sahabat mendengarkan hadis dari Nabi saja, itu ada yang berbeda-beda pemahamannya. Itu satu. Kemudian kalau kamu sholat tidak usah ikut madhab-madhaban. Ya, kalau hanya masalah sholatnya 4 rakaat, iya. Baca Fatihah, iya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada orang, kasusnya ini, orang ini sakit. Sakitnya itu misalnya, kalau dia sujud, mesti kentut. Entah apapun yang terjadi, pokoknya setiap posisinya sujud, mesti kemaluan belakangnya atau duburnya itu terbuka, sehingga keluar angin. Sholat kalau kentut kan batal. Lah terus bagaimana dia itu? Apa terpaksa sujud walaupun batal? Atau tidak perlu sujud? Itu kamu cari hadis Nabi. Apakah pernah seperti itu? Tidak akan pernah ada Pak. Itu ulama merumuskan hukumnya. Membahas, mengkompilasikan hadis ini bagaimana, ayat ini bagaimana, semua. Lalu menjadi hukum praktis. Itu namanya madhab. Kamu ini, saya kira karena mungkin tidak paham bagaimana ajaran Islam itu betapa rumitnya. Dikiranya sesederhana sholat 4 rakaat selesai. Iya kalau tidak ada nazilah. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang rumit. Tidak mungkin semua nazilah itu dicontohkan oleh Nabi. Digamblangkan dengan sabdanya oleh Nabi. Kalau kamu sholat tidak bisa sujud dan terpaksa kalau sujud kentut, maka tidak perlu sujud. Lebih baik kamu meninggalkan satu rukun daripada kamu harus sholat dalam keadaan hadas. Tidak akan pernah ada hadis begitu. Tapi ulama menyimpulkan seperti itu. Ini kita waras. Ya bolehlah dipakai. Apalah ta'qilun gitu. Jadi gitu Pak ya. Saya ingin buat konten yang begini-begini sajalah. Nggak usah rumit kitab-kitaban lah. Pakai narasi-narasi yang mudah dipahami. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.